Minggu ini kita mau belajar sama-sama living wisely and alertly. Jadi kita harus hidup bijaksana dan waspada. Siap semuanya? Untuk dengar kebenaran firman dan menjadi pelaku-pelaku firman ya. Kita akan lihat dari satu ayat firman Tuhan. Dari satu ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita semua orang percaya. Jika kita melihat hidup bijaksana dan waspada, itu berarti kita harus menggunakan akal kita, pengetahuan kita, dan pengalaman-pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk memperoleh sesuatu yang tepat bukanlah hal yang mudah di dalam hidup kita. Karena kita manusia tidak peka 100%. Dan kita seringkali tidak mengerti waktu dan masanya dengan jelas. Tetapi dalam hal ini, Tuhan menghendaki bahwa apapun yang kita lakukan, putuskan dari pikiran, perkataan, tindakan, pengalaman-pengalaman yang ada, semuanya untuk membawa kita masuk ke dalam satu keputusan yang tepat. Tepat seperti apa? Bukan tepat seperti yang kita mau, bukan tepat seperti yang saudara atau saya mau, tetapi tepat seperti apa yang Tuhan mau. Salah satu contohnya sama seperti firman mengatakan bahwa apabila engkau berdoa, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi persoalannya, bagaimana berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Hanya satu jawabannya, ketika kita memiliki hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan, maka kita tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan untuk sesuatu tersebut. Sehingga kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti berbicara tepat dalam hal ini. Tuhan mau kita ada di dalam segala ketepatannya Tuhan. Kalau kita bisa melihat itu, kairos. Waktunya Tuhan bagi kita. Ya, tetapi dalam hal ini kalau kita berbicara bijaksana, simpelnya bijaksana itu adalah firman mengatakan kalau engkau mendengar kebenaran firman dan engkau melakukannya, maka engkau sama seperti orang yang bijaksana. Jadi berbicara bijaksana ini, kalau kita tarik garis mudahnya untuk kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita, yaitu adalah firman apa yang engkau dengar, lakukan. Firman apa yang kau dengar, lakukan. Kita semua di tempat ini belum ada yang bisa 100% sempurna dalam melakukan firman. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Oleh sebab itu Tuhan tahu dan dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa tanpa Tuhan, tanpa dia, saudara dan saya tidak sanggup melakukan apa-apa. Tetapi bicara tepat, ayo kita masuk terus dalam kedalamannya Tuhan, dalam pengenalannya akan Tuhan, maka kita akan boleh menjadi semakin tajam untuk mendengar dan mengambil keputusan dalam apa yang harus kita lakukan. Bisa nggak kita orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini salah mengambil keputusan? Sangat bisa. Karena apa? Karena saudara dan saya belum peka 100%. Tetapi mau nggak kita masuk ke sana? Mau sekali. Lewat apa? Terus berlatih dari kesalahan, berlatih dari hal-hal yang tidak sesuai yang Tuhan mau. Kita tahu di mana Tuhan tidak suka. Mari kita berlatih, semua kita perbaiki. Tapi kita percaya bahwa saudara dan saya tidak sanggup melakukannya sendirian. Saudara dan saya butuh Tuhan, butuh Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan dalam hal ini, saudara dan saya juga harus memiliki satu kewaspadaan. Hal ini mencakup di mana kesadaran akan waktu. Kita juga tahu bahwa waktu, hal yang tidak bisa balik lagi dalam hidup kita adalah waktu. Ya, waktu. Kita lewat sedetik saja, kita sudah
tidak bisa ketinggalan kereta cepat. Itu contohnya. Gitu. Puji Tuhan saat ini kereta cepat sudah bisa kasih spare 15 menit. Gitu. Tadinya kalau ketinggalan mah ketinggalan aja. Gitu. Tapi artinya apa? Ini hal yang di dunia aja. Kita terlambat sebentar saja lewat. Ya. Tapi di sini kita tahu bahwa Tuhan mau saudara dan saya bijaksana dalam hal itu. Kita juga melihat bahwa apa yang saudara dan saya lakukan harus terus selaras, seiring, sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, sejalan dengan nilai-nilai kebenaran. Di Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18 di sini dikatakan, menegaskan ya di situ, orang yang memperoleh hikmat lebih berharga daripada perak dan emas. Hikmat bukan hanya tentang kecerdasan, melainkan kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah lihat begitu banyak contoh yang ada di negeri kita aja, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana seorang yang begitu populer, bagaimana seorang yang begitu memiliki jabatan yang tinggi, bagaimana seorang yang begitu memiliki gelar yang luar biasa. Tapi kita lihat hari-hari ini banyak yang berjatuhan. Ya, kalau kita lihat di televisi, berita-berita dan segala macam ya, sekali lagi tetap kita perlu filter. Tapi dalam hal ini kita melihat satu nilai di mana kelemahannya. Bukan berarti mereka kurang cerdas, bukan berarti mereka kurang pintar, tidak. Ya, kalau bicara dari akademik pun juga sekolah tinggi, iya sekolah tinggi. Tapi kenapa bisa jatuh? Karena satu hal, hikmat. Hikmat itulah yang paling dan sangat dibutuhkan orang hidup di bumi ini. Dan hikmat itu adalah Yesus sendiri. Amin. Karena itu saudara dan saya, orang-orang spesialnya Tuhan, yang dipercayakan rohnya tinggal di dalam diri kita. Artinya hikmat itu sudah ada di dalam diri kita. Maka dari itu dia bilang, kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepadaku. Pasti dia akan berikan. Kita terus mempraktekkan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lihat ada beberapa hal yang kita perlu tahu dan kita perlu belajar sama-sama. Hal-hal apakah bagaimana kita juga harus bisa memiliki hidup bijaksana dan waspada ini. Ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat di sini, kita perlu untuk mengerti makna hidup dengan bijaksana dan waspada. Kita perlu untuk mengerti. Kenapa? Karena orang tahu saja tidak cukup. Tapi orang perlu mengerti, orang perlu paham. Kalau paham, itu sudah akhirnya under control melakukan seperti apa yang seharusnya. Karena apa? Paham. Gitu, paham. Jadi sudah otomatis dia akan lebih mudah untuk melakukan. Tapi kalau tidak paham, tidak tahu, pasti dia masih terus melakukan. Kita lihat yang pertama adalah mengerti makna hidup dan bijaksana dengan bijaksana dan waspada. Efesus 5 ayat 15 katakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 2. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijak. Kita lihat dulu. Berbicara perhatikanlah dengan seksama. Itu artinya membutuhkan satu niat, kekuatan, kemauan dari kita untuk tetap ada di dalam track itu. Memperhatikan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kembali mari kita review diri kita. Apakah hari-hari ini kita sudah ada di track itu? Perhatikan dengan seksama. Dan perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita cek masing-masing diri kita. Satu dan yang lainnya tidak ada hak untuk menghakimi saudara kita. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Tetapi Tuhan menghendaki untuk mari perhatikan bagaimana kamu hidup. Cek diri kita masing-masing. Apakah saya sudah hidup sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan? Kalau belum, mari kita, Tuhan, ampuni saya. Bahwa saya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Bahwa saya tidak untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Sehingga kita terus akan diubah dan dibaharui. Karena berbicara kekristenan, sekali lagi, esensi daripada kekristenan adalah pertumbuhan. Kita tidak boleh stuck berhenti di satu titik.
tetapi kita terus masuk dalam pertumbuhan sampai dengan kekekalan itu menjadi bagian yang bisa kita nikmati dalam kerajaannya. Kita bisa melihat di sini juga dikatakan janganlah, ya, bagaimana kamu hidup, perhatikan itu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, arif itu sama dengan bijaksana. Dan di sini di dalam pengertian yang sesungguhnya, janganlah seperti orang bebal. Di sini maksudnya jangan seperti orang bodoh. Kita akan melihat bahwa ada satu yang bisa kita lihat. Hidup bijaksana itu berarti kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Betul? Hidup bijaksana itu berarti kita mendengar dan melakukan apa yang Dia firmankan. Hidup bijaksana itu berarti melakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Karena pengertian aslinya, salah satu yang diidentifikasikan dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sama dengan Tuan yang memerintah. Karena itu dalam satu firman-Nya Dia katakan, siapa yang mengasihi Aku adalah mereka yang melakukan perintah-perintahku. Karena Dia adalah Tuan yang memerintah. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kalau Tuhan kita memerintahkan kita untuk melakukan A, kemudian kita melakukan B, artinya kita bebal. Artinya kita memilih bodoh. Bodoh dan cerdas, bodoh dan bijak, pilihan kita. Tidak ada seorang pun diciptakan Tuhan bodoh. Tidak ada. Tetapi dalam perjalanannya, free will membuat kita apa yang terbangun dalam hidup kita. Apakah kita terbangun menjadi pribadi yang bijak? Apakah kita terbangun dalam hidup kita menjadi pribadi yang bodoh? Tapi saya percaya, semua kita yang duduk di tempat ini dan berdiri di atas mimbar ini, pilihan kita haruslah bijak. Kenapa? Karena kita tahu satu hal. Di dalam bahasa Ibrani Nabal, ya, saya nggak tulis tulisannya. Dalam bahasa Ibrani Nabal itu artinya bodoh. Dan ternyata bodoh itu disamakan dengan tidak mengakui adanya Allah. Saya sharing sama suami, wah ternyata serem sekali pengertian bodoh. Tidak mengakui adanya Allah. Maka dari itu, kalau kita melihat bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita sebagai suatu perintah, urusannya sama kita harusnya kita tunduk dan melakukan perintah itu. Supaya kita tidak menjadi nampal. Supaya kita tidak menjadi bodoh. Kapan kita tidak mengakui adanya Allah dalam hidup kita? Ketika kita melakukan tindakan bodoh. Ketika kita memilih untuk bodoh. Tidak mengakui adanya Allah. Salah satu contohnya begini. Percaya nggak bahwa Roh Kudus itu anytime, setiap saat akan selalu mengingatkan kita untuk sesuatu. Atau selalu Dia tuh akan ngomong sama kita untuk mengarah kepada hidup kebenaran. Tetapi seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengaku dirinya Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali kita memilih jalan kita sendiri. Seringkali kita memilih pilihan kita sendiri. Kalau kita lihat 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, ya. Kita kan sedang bahas itu karena merespon kedatangan Tuhan, ya. Bulan ini kita membahas mengenai itu, makanya kita harus waspada. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Itu bukan pribadi di luar kita. Itu pribadi bisa dikonotasikan itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang sudah mengaku percaya. Kenapa? Karena dia menyongsong mempelai. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Dan semuanya itu membawa pelita, kan? Saudara dan saya itu adalah pelita-pelita itu. Saudara dan saya adalah terang itu, kan? Gitu. Tapi masalahnya kenapa ada yang masuk bersama-sama dengan mempelai dan ada yang tidak masuk? Artinya, kita yang ada di tempat ini, bukan berarti saya bilang tidak masuk atau gimana. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi persoalannya ketika saudara dan saya mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatinya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara selamat. Amin. Tapi persoalan mengaku
mudah. Karena apa? Semua orang bisa dengar, kita bisa ngomong. Tapi soal percaya dalam hati, itu urusannya langsung sama Tuhan. Urusannya dan indikatornya itu ada pada Tuhan. Sesuai nggak dengan firman kehidupan kita? Itu persoalannya. Jadi mari kita lihat. Bijaksana berarti memahami tujuan hidup kita dan berjalan selaras dengan kehendaknya. Itu maunya Tuhan. Efesus 5 ayat 15 mengatakan, di sini mengajak ya, tadi yang kita udah baca, mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan waktu dan situasi. Mari saudara dan saya di tempat ini, ketika kita bijak mengelola waktu, itu adalah latihan kita yang keren sekali. Latihan kita yang luar biasa kalau kita bisa mengatur waktu. Setiap orang diberikan sama Tuhan sama 24 jam. Tapi persoalannya ada yang sering kali saya dengar mengatakan tidak ada waktu, tidak ada waktu, tidak ada waktu. Tapi ada orang yang sibuk, kita tahu sibuk, tapi tetap bisa memanage waktunya dengan baik. Apa yang membedakan? Soal bijaksana. Karena itu Tuhan bilang, hendaklah kita bijaksana mengatur waktu. Jangan sampai waktu yang Tuhan sudah percayakan itu menjadi sia-sia, terbuang begitu saja. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang produktif untuk kekekalan. Kita tidak melakukan hal-hal yang produktif untuk kerajaan Allah. Waspada terhadap pengaruh dunia. Saudara dan saya harus hati-hati melihat situasi ini. Kalau hari-hari ini kita lihat media sosial juga luar biasa ya. Udah nggak ada nggak ada tembok gitu seolah-olah. Segala udah bisa masuk ke media sosial. Itu seringkali mempengaruhi apa? Menyentuh apa? Panca indera kita, mata kita, telinga kita, sehingga masuk ke dalam jiwa kita. Contoh aja, seringkali waktu kita dengan Tuhan tersita karena media sosial. Hati-hati. Bangun tidur pagi-pagi, apa yang dipegang? Pertama, Alkitab, wah aneh sekali. Tapi memang seharusnya gitu. Tapi banyak pada realitanya yang dipegang bangun tidur, handphone. Itu banyak. Dan kadang cuma pengen tahu gitu ya, atau pengen baca Alkitab, tapi tiba-tiba ada iklan yang masuk apa? Klik dulu itu. Nggak jadi baca Alkitabnya, baca firman di handphone. Klik dulu itu. Ketika udah klik, apa yang terjadi? Ketarik nih kita. Jadi scroll. Lama-lama habis waktunya. Loh, udah jam segini, saya kan harus pergi. Nggak jadi tuh baca Alkitabnya. Akhirnya cepet-cepet beres-beres dan berangkat. Ya, ini hati-hati sekali. Dan apa yang ada di dalam berita-berita di media sosial juga, mari kita bijaksana untuk memfilter itu. Tanya sama Roh Kudus, ya. Kalau ada kan seringkali udah sangat terbuka tuh, gitu. Tuhan mau apa? Kita murni, kudus kan, gitu. Salah satu contohnya kenapa? 5, saya menyinggung sedikit 5 garis bijak itu. Dia membawa minyak. Nah minyak itu mah harus murni, gitu. Kan minyak zaitun yang sering dipakai untuk itu, dan itu harus minyak zaitun yang murni. Kenapa harus murni? Kalau tidak murni, tidak bisa menyalakan pelita. Jadi minyak itu harus murni. Urapan yang Tuhan berikan di dalam diri saudara dan saya itu harus terus kita jaga kemurniannya. Kalau ada terkontaminasi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, maaf, mungkin pornografi lah, ada di ini kan mulai banyak kan gitu, pornografi lah, terus penipuan-penipuan lah dan segala macam gitu. Bisa nggak anak-anak Tuhan terjebak masuk ke situ? Sangat bisa. Karena itu mari kita jaga kemurnian. Minyak itu harus murni, intinya itu, jangan terkontaminasi. Kita akan lihat yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua di sini dikatakan seperti ini. Mengapa kita harus hidup dengan bijaksana dan waspada? Mengapa kita harus hidup bijaksana dan waspada? Efesus 5 ayat 16 dikatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan adanya banyak yang tadi kita udah singgung di depan tentang media sosial, tentang apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita pergunakan waktu yang ada, mengelola waktu yang ada.
anugerah yang harus kita kelola dengan bijak. Dan kita tidak tahu kapan datangnya sang raja itu. Jadi dalam hal ini gini, Tuhan kan punya kedaulatan. Bapa yang tahu, anak pun tidak. Kapan akan datang kembali? Ya tapi persoalannya itu saya dari SD sudah dengar. Tuhan mau datang, sudah dekat Tuhan mau datang. Saya dari SD sudah dengar. Tapi sampai saat ini, sudah sekian puluh tahun, belum datang juga tuh. Gitu. Tapi, hal ini yang akan membuat kita menjadi lemah. Kita anggap itu seperti dongeng. Kita anggap itu seperti apa ya? Betul tertulis dalam Alkitab. Tapi cek di dalam hati kita. Seperti apa kita menilai tentang kedatangan Tuhan. Sementara Tuhan menghendaki pergunakan waktu yang ada. Kira-kira kalau dilemparkan satu kesempatan, diinfokan, besok Tuhan datang kedua kali. Besok dikasih waktu 24 jam. Apa yang akan kita lakukan? Pasti dong, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat hidup kudus, semuanya, perkataan-perkataan kudus, semua diberikan kesempatan 24 jam. Pengen dong semuanya masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Tapi persoalannya tidak ada yang tahu masalahnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan datang. Nah, karena tidak ada yang tahu kapan dia akan datang, itu kedaulatan dia. Saudara dan saya siap nggak siap, dia akan datang. Dia akan datang. Jadi karena itu mari kita harus mempersiapkan diri kita sama seperti seolah-olah besok dia datang. Catat ya. Coba masukin ke dalam tema, ke dalam pikiran kita, dalam roh kita. Kita lakukan hidup kita, keseharian kita, semua tindakan kita, semuanya gimana Tuhan tolong, mampukan saya Tuhan, saya mau. Seolah-olah dia akan datang besok. Tapi kita harus tetap mengisi hidup kita dalam bijak dan waspada. Seolah-olah kita masih 1000 tahun diberikan kepercayaan. Artinya apa? Kita harus hidup bijak, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tetap harus produktif untuk tetap fokus kepada hal-hal yang di atas atau masuk di dalam kekekalan. Kita akan fokus ke sana. Kalau kita melempar sesuatu, melempar sampai ke sana. Itu tujuan kita. Kekekalan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tujuan kita. Artinya action yang harus kita alami, jalani setiap hari. Ibarat 1000 tahun lagi. Lakukan segala sesuatu yang terbaik dengan penuh bijaksana dan penuh kemurnian hati di hadapan Tuhan. Ini akan menjaga saudara dan saya untuk siap. Karena berbicara siap itu gak ada yang instan. Sekali lagi, berbicara siap itu butuh waktu yang cukup panjang. Ada proses. Saya percaya untuk kakak gathering di tempat ini pun gak mungkin persiapannya adalah sehari sebelumnya. Tidak mungkin. Artinya persiapan yang baik akan menentukan hasil yang baik juga. Tuhan maunya saudara dan saya siap. Itu kuncinya. Jadi sekarang kita lihat, karena kedatangannya sudah begitu dekat, ya, sama seperti perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu. Semua sama-sama punya pelita. Persoalannya ada pada minyaknya. Bagaimana untuk mendapatkan diri kita tetap ada penuh dengan minyak dan urapan itu terus ada dalam diri kita. Tidak ada kata yang lain selain daripada bangun hubungan terus menerus dengan Tuhan secara konsisten. Kita tadi naikkan pujian, ya. Kita jangan meragukan Tuhan, ya kan? Aku tak ragu sama Tuhan. Betul. Perkataan itu memang jauh lebih mudah. Tetapi ketika mempraktekkan, contoh. Kita mengalami tantangan, ujian terjadi dalam hidup kita. Oke, 1, 2 minggu, 3 minggu kita masih bisa. Tapi gimana kalau ujiannya itu 10 tahun rasanya selesai-selesai? Kemungkinan besar sekalipun dia anak Tuhan, dia pasti akan bisa kok meragukan Tuhan. Benar nggak sih Tuhan? Tuhan tuh ada buat saya.
benar enggak sih Tuhan, Tuhan tuh menyertai hidup saya. Benar enggak sih Tuhan, kok hidup saya begini aja, rasanya saya udah lakukan ini dan itu seperti yang Tuhan mau. Cek, apakah kita pernah mengalami seperti itu dalam hidup kita? Bertobat, saya juga bertobat kalau melakukan itu. Karena apa? Ketika kita bertobat, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita bertobat, mari jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Saudara dan saya bisa salah. Saudara dan saya bisa jatuh. Tapi Tuhan bilang, orang benar ya tidak akan sampai benar-benar tergeletak. Bahkan orang benar bisa jatuh sampai 7 kali, itu ibarat kiasan. Artinya, selama kita mengikut Tuhan, bisa nggak jatuh? Bisa. Tetapi kembali lagi kepada firman, itu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Membuat kaki kita kokoh dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika akan menghadapi hari-hari ke depan yang dibilang oleh firman Tuhan semakin bertambah jahat, saudara dan saya akan menjadi siap. Amin. Kita bisa melihat juga, kalau di sini saudara dan saya tahu bahwa kenapa kita harus mempersiapkan itu dengan konsisten, dan persiapan itu dilakukan itu sejak lama ya. Gak bisa instan mendadak kita mempersiapkan sesuatu. Hasilnya sudah pasti akan beda. Hasilnya udah pasti akan beda. Karena apa? Karena yang bekerja bukan pikiran kita, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Ketika kita mempersiapkan, sebetulnya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam setiap persiapan itu. Ketika kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, kita tuh melibatkan Tuhan di sana. Untuk bekerja sama bersama-sama dengan kita bersama-sama dengan Dia, untuk kita tetap konsisten. Karena persoalannya, yang paling penting adalah kita tahu, saudara dan saya bukan datang dari sini. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah, amin. Filipi 3:20. Kita ini pendatang di bumi. Dan kita harus kembali lagi ke tempat yang seharusnya kita ada. Tetapi Tuhan memberikan kepercayaan kita berjalan di bumi ini karena Tuhan mau mendidik kita, mau melatih kita, dan Tuhan mau memakai kita menjadi alat dan kepanjangan tangannya untuk memulihkan kerajaannya di muka bumi. Sehingga akan setiap orang bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga, apapun kondisinya. Karena semua adalah berbicara hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan sekali lagi melihat hati. Artinya urusan kita dengan Tuhan ada di sini, ada di hati. Tidak ada yang bisa ngejudge setiap orang. Tidak akan pernah ada yang tahu, hanya Tuhan saja dan roh manusia itu sendiri yang tahu. Kita lihat yang ketiga. Ya, yang ketiga. Sekarang gimana caranya untuk hidup dengan bijaksana dan waspada? Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengisi hidup dengan pekerjaan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti di Efesus 5 ayat 17. Itu mengajarkan kita untuk memahami kehendak Allah melalui firman dan doa. Jadi, kalau di ayat Efesus 5:17 ada kata jangan kamu bodoh. Tuhan perintahkan kita, mengingatkan kita untuk jangan bodoh. Tetapi karena ada free will, kita bisa nggak memilih untuk menjadi bodoh? Bisa. Tadi bodoh, salah satu gambaran diidentifikasikan seperti apa? Tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan. Sangat menyeramkan. Makanya Tuhan mau saudara dan saya jadi orang-orang yang bijak. Jadi orang-orang yang bijaksana. Please, mari kita sama-sama serius. Ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan. Mungkin ada hal yang tidak mudah kita jalani, tapi Tuhan suka. Kalau saudara dan saya mengalami satu ujian yang mungkin buat kita berat, tapi Tuhan tahu ketika engkau lewati itu, kakimu itu loh, untuk berdiri menghadapi hari depanmu itu, kamu ngerti kamu harus gimana.
betapa sayangnya Tuhan sama kita semua. Betapa sayangnya Tuhan sama kita semua. Kurang sayang apa dia sama kita? Dia bahkan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Mari yuk kita jangan kecilkan hal-hal ini. Saya pun berbicara di mimbar ini juga itu untuk kita semua, untuk saya, untuk semuanya. Waktu kita masih panjang, kita tidak tahu kapan kedatangannya. Kapan tidak tahu Tuhan menjemput kita. Kita semua gak ada yang tahu. Tapi Tuhan mau, mari kita persiapkan yang terbaik. Jangan kita memilih bodoh, tapi usahakan, usaha. Serius, lakukan dengan serius. Berdoa, sediakan waktu dengan sengaja buat Tuhan. Jangan ketika udah ini udah sebegini, yang penting saya udah ngomong sama Tuhan. It's okay, sekali-kali kita bisa begitu. Tapi kalau itu jadi gaya hidup kita, saya nggak yakin kita masih cinta sama Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan tadi dikatakan di atas bahwa kita juga harus menghidupi firman itu. Menghidupi firman dan berdoa menjadi gaya hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki, ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang bijaksana dan waspada. Tetap waspada. Karena distorsi ini kita terus terdistrak sama segala hal yang ada di dalam dunia. Dan daging sifatnya adalah bertentangan dengan roh. Dan ini yang seringkali digocok sama iblis. Kalau roh kita tidak kuat, maka kita akan gampang sekali untuk jatuh dan ikut arus yang dia mau. Hidupi firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, karena pada dasarnya sekali lagi Roh Kudus selalu berbicara kepada kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mengingatkan kita. Itu yang Tuhan mau, dan itu Tuhan bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan kita tahu tulisan itu, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita terus dengar-dengaran dengan itu, maka itu akan menjadi gaya hidup saudara dan saya. Maka kita akan, ketika terjadi yang namanya panah-panah masuk ke dalam pikiran kita, panah-panah masuk dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, di dalam segala sektor apapun, itu panah bisa datang. Tetapi kalau kita pegang firman dan doa menjadi gaya hidup, minggu lalu kita berbicara, ya, tentang doa juga. Jadi kalau itu menjadi gaya hidup kita, maka saudara dan saya akan menjadi yang pribadi yang kuat, bijaksana, dan tetap waspada. Karena bijaksana tanpa waspada juga tidak bisa. Ini dua hal yang harus menjadi bagian untuk kita bisa menyongsong, mempelai, dan masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita. Dan percayalah, ketika kita memang tidak ada waktu lagi, karena seringkali ketika Roh Kudus bicara sama kita nggak dengerin, dia mulai bungkam. Dia mulai nggak ngomong lagi sama kita. Sama seperti ketika kita ngobrol sering sama pasangan gitu, ya. Dia asik sendiri, istri yang ngobrol sendiri, jepret ngobrol, nggak didengerin karena dia lagi fokus sendiri. Terus kemudian dia hanya ngomong, nanti deh, sebentar, nggak mau dengerin. Kedua kali begitu lagi di momen yang lain lagi, udahlah nanti, oh iya saya ngerti, udah cuma gitu aja. Tidak ada atensi. Tidak ada kepedulian, tidak ada hati yang merespon. Begitu juga roh yang ditanam Tuhan dalam diri kita. Kalau saudara dan saya tidak merespon pribadi itu, dia adalah pribadi loh. Kalau kita tidak merespon pribadi itu, maka dia lama-kelamaan akan bungkam. Suami saya bilang, bisa dong didobrak, dipaksa gitu. Enggak, kenapa? Kan Roh Kudus itu sifatnya tertib. Roh Kudus itu lembut, dia tidak suka memaksa, dan dia sangat menghargai free will daripada manusia. Jadi urusannya adalah ada pada kita, pilihan di tangan kita. Masih mau nggak dengar suara Roh Kudus dalam hati kita? Kalau masih, mari mulai ampuni musuhmu. Mari mulai ampuni orang-orang yang menyakitimu.
Mari mulai ampuni orang-orang yang engkau kesel, seringkali jengkel padahal orang yang nggak tahu dijengkelin sama dirimu. Ya, seringkali seperti itu. Tapi mari, ini waktu kita untuk terus bertobat karena Tuhan selalu membuka front ketika kita ada di bumi. Tuhan selalu menyediakan itu. Kita bisa melihat bahwa Roh Kuduslah yang bergerak di dalam diri saudara dan saya. Mari kita fokus kepada hal-hal yang di atas dan kita fokus kepada nilai-nilai kebenaran. Kita akan masuk di yang keempat. Mari kita tetap hidup bijaksana dan waspada untuk menyambut kedatangannya. Ini berbicara apa? Tetap hidup, tetap itu bicara konsisten. Gak bolong-bolong, gak bolong-bolong, konsisten. Membuat sesuatu mudah. Maksudnya bukan mudah banget, lebih mudah daripada menjaga sesuatu. Setuju ya dengan saya? Kita membangun sesuatu, ya mudah. Sama-sama sehati, sepakat, sepikir, ayo melakukan sesuatu, bisa. Mempertahankan untuk tetap sesuatu itu ada dan terus naik dan naik, walaupun grafiknya tipis, tapi naik dan terus naik, itu yang tidak mudah. Jadi bicara konsisten, kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Karena manusia pada dasarnya, kedagingannya ini ikut berontak. Kedagingannya ini ikut mau melawan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan mau untuk kita lakukan. Kedagingan ini seringkali mempengaruhi jiwa kita, dan jiwa kita akhirnya bersepakat dengan hati yang tidak dalam penguasaan Roh Kudus, memutuskan hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi ya, soal masalah ini kita tidak sedang berbicara mereka orang di luar sana, tetapi ini sedang berbicara untuk saudara dan saya, orang yang sudah percaya. Ya, Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya dong, kalau ada pencuri mau datang, kita udah tahu akan ada pencuri datang. Ini Alkitab loh nulis kayak gini, ya. Kalau kita tahu bahwa pencuri akan datang, pasti kan kita siap-siap. Pasti kita berjaga-jaga. Wah, bikin barrier seperti apa supaya dia nggak bisa masuk. Atau kalau perlu langsung laporin aja kalau emang udah tahu gitu kan, istilahnya begitu. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan di sana. Sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan, di sini kita tahu bahwa kita harus terus berjaga-jaga ya. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah tentunya, karena ini perlu konsistensi dari saudara dan saya untuk tetap ada dalam posisi bersiaga. Sama seperti istri yang mau melahirkan. Dulu ada program suami siap antar jaga. Anytime dia harus ada untuk istrinya, untuk menolong istrinya. Seperti kebencanaan hari-hari ini, banyak bencana di mana-mana. Oh, dengar-dengar ini udah mulai ada gempa di sana, di sini, di sana ada gempa, ya. Tapi satu hal apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Mulai mensimulasikan ceritanya. Oh, kalau ada bencana ini, oh begini arahnya, larinya ke sana. Dan mulai di media-media juga, di media sosial juga mulai dituliskan gitu. Simpan semua dokumen-dokumen penting di dalam satu koper. Itu siapkan beberapa baju dan segala macam. Kalau sampai ada bencana, itu ada persiapannya. Itu ada yang perlu untuk kita lakukan. Jadi nggak benar-benar buyar banget, nggak tahu apa-apa. Realitanya yang sudah-sudah tidak begitu. Ketika ada bencana benar-benar bubar semuanya, gitu. Karena tidak adanya persiapan. Tapi kalau sekarang sudah mulai ada warning kan, gitu. Udah ada warning gitu. Udah ada mau ada gempa, mau ada ini dan itu dan segala macam. Akhirnya mulailah ada simulasi, ada mulai siapkan ya, mungkin pulang dari tempat ini nggak masalah. Itu persiapan, bukan berarti kita tidak beriman, bukan gitu.
Tuhan akan datang kedua kali. Mari kita persiapkan roh, jiwa, tubuh sempurna. Itu yang Tuhan mau. Untuk masuk ke sana, kita harus mulai memiliki mindset yang terus hidup fokus pada kekekalan. Fokus pada kekekalan. Ya. Karena banyak juga kadang orang berpikir bahwa yang penting yang penting saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa nanti ini pasti ada yang akan nolong dan segala macam. Diangkat itu beriman begitu saja sudah cukup. Enggak. Orang kalau membangun aja Tuhan maunya apa? Suruh nyatet anggaran. Itu kan persiapan. Ya kan? Membangun sesuatu tidak ada persiapan tidak mungkin. Nah, disinilah kita tahu bahwa mari kita konsisten. Yang tidak mudah itu konsisten. Tapi Tuhan mari mampukan kami semua untuk kami bisa menjadi pribadi yang konsisten di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Amin. Nah, kita tahu bahwa hari-hari akhir ini yang dicari oleh Tuhan itu hanya satu, orang yang taat dan setia. Hari-hari ini udah sangat langka sekali. Mari kita cek diri kita ada di golongan yang mana. Firman Tuhan bilang, ketika aku datang kedua kali, apakah masih aku dapati iman di bumi? Orang yang beriman sampai pada kesudahannya, itu artinya kalau dia bisa mempertahankan imannya sampai pada kesudahannya, itu artinya orang yang memang setia. Dan Tuhan itu yang dicari. Itu sama seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami, tapi bagi Tuhan tetap dia konsisten mencari itu. Karena itu dia terus menyampaikan, mari nak, hidup bijaksana, hidup bijaksana. Jangan hidup dalam kebodohan. Tetap waspada, kelola waktu yang ada, produktif, fokus pada hal-hal kekekalan, fokus kepada hal-hal yang di atas, fokus kepada rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari, bukan berarti kita nggak boleh beraktivitas. Justru di dalam aktivitas itulah Tuhan menyertai kita, Tuhan